Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajmain wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir di majelis syama'il yang mudah-mudahan Allah senantiasa membukakan hati kita untuk bisa terus mengikuti jejak kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita bisa semakin menyempurnakan rukun syahadat kita, keyakinan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai panutan, teladan, uswatun hasanah di dalam kehidupan sehari-hari, yang itu merupakan kewajiban bagi setiap individu muslim untuk terus bersama ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di jalan Allah dan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang salah satu sifat dan kedudukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang disebut di dalam Al-Quran dengan istilah maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji, ya. Asa ayyaba'asaka rabbuka maqaman mahmuda, ya. Itu disifati oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah sosok orang yang diberikan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala kedudukan yang terpuji, ya. Mahmuda di dunia, ya, terpuji di dunia, karena memang nama Nabi sendiri itu namanya Muhammad, ya, orang yang terpuji, ya, atau Ahmad, orang yang sangat terpuji, ya. Dan Nabi disifati sebagai Mahmud, ya, Mahmuda, orang yang dipuji, ya, dan diberikan maqaman mahmuda, kedudukan yang terpuji, ya. Terpuji di dunia itu sangat mudah kita temui dan menjadi syiar setiap 5 waktu
nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut ya di dalam apa? Adzan maupun di dalam apa? Iqamah ya. Ya. Dan setiap kita mendengar adzan pun kita disunahkan untuk berdoa. Untuk apa tadi? Berdoa. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatul qamah. Ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'ata. Ya. Jadi maqaman mahmudah itu disebut setiap hari itu. Setiap hari, setiap ada adzan kita diperintahkan untuk berdoa, ya kan? Menjawab dan juga apa? Berdoa. Ya. Ketika kita mendengar asyhadu an la ilaha illallah, kita menjawab asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita menjawab wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian selesai adzan itu, ya, ada satu kalimat, ya Allah panggilkan atau bangkitkan ya Rasulullah ini ya, maqaman mahmudah ya. Allati wa'attah, yang telah engkau janjikan. Dan ini salah satu keistimewaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari seluruh para nabi dan rasul. Dan tidak nabi rasul yang lainnya, tidak. Dan Nabi Musa diutus sebagai nabi ulul azmi ya. Dan paling banyak namanya di dalam Al-Qur'an, tetapi kaumnya tidak diajarkan untuk menyebut-nyebut nama Nabi Musa di dalam salat mereka, tidak ada ya. Nabi Nuh ya, Nabi Saleh ya, dan para nabi-nabi yang lainnya. Makanya Allah berfirman wa rafa'na laka dzikrak ya. Dan telah aku tinggikan ya, aku angkat ya, wa rafa'na laka dzikrak, untuk wahai Muhammad dzikrak, dzikraka, penyebutanmu. Jadi penyebutan namamu itu ditinggikan oleh Allah ya, ditinggikan ya, karena azan itu kan tinggi ya. Dan disunahkan kalau azan, kalau dulu belum ada speaker ya, orang naik ke tempat yang tinggi supaya terdengar itu suara azan, karena ditinggikan ya. Dan nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditinggikan ya, diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebutannya sebutan terpuji, mahmudan di dunia, dan juga mahmudan ya di akhirat ya. Jamaah sekalian yang diberikan rahmat oleh Allah, asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudah ya. Dan pasti Allah akan membangkitkanmu, memberikanmu kedudukan yang terpuji ya. Kalau itu di akhirat, itulah yang disebut dengan syafaat. Itulah yang disebut dengan apa? Syafaat ya. Jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini disebutkan di dalam riwayat sahabat Ka'ab bin Malik ya. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusyarun nasu yaumal qiyamati fa akunu ana wa ummati ala tallin wa yaksuni rabbi hullatan hadra summa yu'dhanu li fa aqul Masya Allah an akul fadzalikal maqamul mahmud. Jadi nanti ketika manusia semua dibangkitkan ya, besok pada hari kiamat, semua di mahsyar ya, semua di mahsyar ya, di padang mahsyar mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mahsyar itu ya satu tempat ya yang terbentang luas ya di akhirat kelak, yang semua makhluk dikumpulkan jadi satu ya. Jadi tempat itulah nanti berkumpul sejak makhluk
dari Nabi Adam sampai kiamat, ya, entah berapa miliar manusia di situ jadi satu, ya. Nah, semua dalam keadaan bingung, ya. Yauma yafirrul mar'u min akhi, ya, manusia itu semua nanti akan berlarian, gentayangan, ya. Sahabat lupa sahabatnya, ya. Anak istri saling melupakan, ya. Mereka saling tidak peduli, dan begitu seterusnya, ya. Semua orang bingung, ya. Nah, di tengah kebingungan itulah, ya, dan di saat manusia itu sudah tidak ada lagi kesabaran karena memang kondisi yang tidak kondusif, ya, kondisi yang sangat panas, kondisi yang berdesakan, ya, kondisi-kondisi yang tidak nyaman sama sekali itu, ya. Manusia itu kalau udah panas, ya, cuaca panas itu udah nggak kondusif itu, ya. Nah, itulah di mahsyar matahari didekatkan 1 mil, ya. Orang keringetan nggak karuan, tanpa sehelai baju, ya, nggak pakai alas kaki, nggak ada payung, ya. Makanya kalau orang jamaah haji itu dilatih. Kenapa, ya, kita ini kalau sudah ikhram nggak boleh pakai topi ataupun songkok, ya kan, panas itu, ya. Disuruh mabit, ya, orang mabit di Mina, mabit di Muzdalifah, ya, orang bertumbuk-tumbuk di situ, itu nggak nyaman sama sekali, ya. Ya, apalagi cuaca panas itu, siang panas, malam panas juga, gitu kan, berdesak-desakan, ya. Ya. Orang ngantri ke kamar mandi bisa sejam 2 jam, itu nggak nyaman sama sekali. Tapi itu dilatih kita, supaya teringat bagaimana keadaan mahsyar nanti seperti itu dan lebih parah itu, ya. Dan durasinya bukan 10 jam, 12 jam. Ini 1 hari 50.000 tahun, ya. 50.000 apa? Tahun. Itu kayak apa itu? Ya, bayangkan jamaah, ya. Oh, kita ini dijemur di lapangan misalkan jam 12 siang saja itu 1 jam berdiri nggak akan betah itu, ya, panas itu, ya. Padahal kita kanan kiri kita masih ada orang yang jualan air mineral atau bisa minum es seger gitu, ya, di akhirat nggak ada, ya, nggak ada satupun naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di saat kondisi darurat seperti itu, muncullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Muncullah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diizinkan untuk memberi syafaat. Nah, ini diizinkan untuk memberi syafaat yang tidak diberikan kepada seluruh nabi dan rasul yang lain sebelum syafaat nabi, ya, dengan izin Allah. Nah, itu yang disebut dengan maqamah mahmudah, ya. Jadi satu kedudukan istimewa, kedudukan yang sangat terpuji yang telah Allah berikan untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hidupnya itu memilih maqamah mahmudah ini. Sehingga Nabi mengatakan, khayyirtu baina an yudkhala nisfu ummati al-jannah wa baina syafa'ah. Jadi Nabi itu pernah ditawari. Jadi malaikat Jibril itu datang kepada Rasulullah, tentu utusan Allah, ya. Nabi disuruh pilih 2 hal. Pilihan yang pertama, ya, an yudkhala nisfu ummati al-jannah. Jadi pilihan yang pertama itu, aku ditawari oleh Allah bahwa separuh dari umatku ini masuk surga. Jadi 50%, ya, umat Nabi dijamin masuk surga. 50%, separuh, ya.
Wa baina syafa'ah, dan pilihan yang kedua atau diberi hak untuk memberi syafaat. Jadi Nabi diberikan dua pilihan. Muhammad, kamu pilih, umatmu 50% masuk surga, 50% separuh dari umatmu masuk surga, atau kamu diberikan hak untuk memberikan syafaat. Ya, pilih mana? Nah, maka Nabi SAW bersabda, ya, fakhtartu asy-syafa'ata, maka aku memilih apa? Syafaat. Nah, ini di dunia ini. Jadi Nabi disuruh milih ini. Dan itu pilihan yang sangat tepat, ya. Nah, seandainya Nabi memilih separuh umatnya masuk surga, itu udah bagus itu, ya. 50%. Ya. Ibarat orang dakwah itu udah sangat berhasil, ya. 50% pengikutnya masuk surga, ya. Tetapi Nabi SAW memilih pilihan yang sangat tepat, yaitu beliau memilih apa? Syafaat. Alasan Rasulullah SAW, li'annaha a'am, karena syafaat itu lebih mencakup, ya, menyeluruh itu semuanya gitu. A'am itu artinya menyeluruh semuanya. Jadi Nabi itu nggak tega kalau separuh umatnya di neraka. Nah, ini jadi Rasulullah itu tidak tega, jamaah sekalian, Masjid Yasmin, Taman Raya Yasmin ini, satu di antara kalian bapak ibu yang masuk neraka. Nabi itu nggak tega. Nabi tidak rela, Nabi tidak ingin satupun jamaah, ya, dari umatnya yang masuk apa? Neraka. Jadi kita ini umatnya jangan suka menerakakan orang gitu loh. Walaupun masih banyak sahabat kita yang ahli maksiat, ya, yang masih suka bergelimangan dosa, ya jangan didoakan neraka-neraka begitu. Nabi itu nggak senang gitu kalau ada satu dari umatnya saja yang masuk apa? Neraka. Itu nggak senang. Makanya Nabi pilih opsi yang kedua, syafaat, gitu. Ya, kenapa? Nah, sifat Nabi tadi itu saking sayangnya terhadap siapa? Umatnya gitu. Ya, sayang terhadap umatnya gitu. Ya. Jadi kepingin umatnya semua dirangkul gitu, ya, dinaungi, disyafaati, ya. Itulah kecintaan Rasulullah SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ini ayat yang sangat agung, ya. Ya, mendeskripsikan, menjelaskan keagungan maqamah mahmudah, betapa agungnya, luhurnya Rasulullah SAW dan mulianya hati Rasulullah terhadap umatnya, sehingga Allah itu menggambarkan telah datang di tengah kalian seorang Rasul di antara kalian ini, Rasul yang tidak tega melihat umatnya itu terbebani dengan beban yang berat. Tidak tega, ya, tidak tega Rasulullah itu, ya, melihat umatnya terbebani dengan beban yang berat, ya. Lebih baik Rasulullah yang menanggung beban berat itu, ya. Jadi Rasul kita inilah yang memikul beban umatnya ini. Bahkan seluruh hidup Nabi itu ya untuk umatnya tadi, memikirkan apa? Umatnya ini, sampai wasiat dan pesan terakhir umat ini terbawa dalam pesan Nabi SAW, ummati, ummati, umatku, umatku, ya kan, umatku, umatku. Jadi oleh karena itu jamaah sekalian, inilah keagungan sifat mahmudah tadi yang dimiliki oleh Rasulullah SAW, ya. Jadi nggak tega kalau ada
satupun umatnya yang masuk neraka, ya. Makanya beliau memilih syafaat. Tidak tega kalau umatnya itu terbebani dengan beban yang berat. Makanya Nabi minta, ya, supaya diberikan, ya, keringanan. Sholat yang asalnya 50 waktu menjadi berapa? 5 waktu. Itu saking sayangnya Rasulullah kepada siapa? Umatnya, ya. Saking sayangnya Rasulullah terhadap apa? Umatnya. Rasulullah itu kalau setiap sholat, setiap wudhu itu siwakan, jamaah, pakai siwak. Tapi apa yang dilakukan oleh Nabi itu khawatir, ya, memang siwakan itu bagus, tapi Nabi khawatir kalau itu hukumnya wajib, gitu, diwajibkan. Nah, artinya kalau diwajibkan kan kalau tidak mengerjakan berarti siapa? Dosa. Jadi Nabi itu terkadang ketika datang satu syariat itu khawatir gitu, kalau itu syariat membebani siapa? Umatnya, ya. Makanya di dalam Islam itu selalu ada konsep rukhsah, keringanan, ya, ya, keringanan, kemudahan, gitu, ya. Orang yang diwajibkan puasa kalau sakit boleh nggak puasa, nanti diganti kalau udah sehat. Orang lagi safar itu ya berat, pisah dari keluarga, menempuh jarak tempuh yang jauh, ya, kadang juga lapar di jalan, ya, kadang juga ketika, ya, ingin ke belakang cari WC, kadang juga ngantri. Jadi susah gitu kalau orang safar itu, ya, banyak hambatan, banyak tantangan. Maka diberikan rukhsah, keringanan, tetap sholat tapi sholatnya bisa diringkas 4 rakaat jadi 2 rakaat, bisa digabung zuhur sama asar di satu waktu, namanya dijamak, dan dua-duanya digabung boleh, jamak qashar, kurang apanya coba, ya. Jadi umat ini diberikan kemudahan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi tidak ada takalluf, syariat yang dibuat-buat menyengsarakan, itu tidak ada, ya. Jadi semua syariat yang dibawa Nabi itu membahagiakan, gitu, dan meringankan, ya, membahagiakan dan juga apa? Meringankan. Kenapa? Karena sifat Nabi tadi, ya, tidak tega kalau umatnya itu terbebani di luar batas kemampuannya, sebagaimana umat-umat terdahulu. Orang punya dosa satu gunung, seluas lautan, ya kan, itu, ataupun daratan, ya, atau bahkan seisi bumi, itu dosa. Kan berat itu dosa itu, ya. Tapi dengan syariat Nabi itu dosa yang segede itu atau seluas itu bisa terhapuskan. Makanya kenapa kalau sholat kita disuruh subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar, itu kata Nabi apa? Bisa menghapus seluruh dosa, walaupun dosa itu seluas lautan, ya, seluas buih yang ada di lautan itu, ya. Beda kalau umat terdahulu, kalau dia melakukan dosa, obatnya susah, tidak tanggung-tanggung. Faktulu anfusakum, bunuh diri kalian. Ini umatnya Nabi Musa itu suruh bunuh diri itu. Ketika bertaubat, ya, mereka melakukan pengkhianatan, ya, disuruh bunuh diri, ya. Berat gak itu? Berat umat terdahulu, ya. Faktulu anfusakum, bunuh diri kalian, ya. Nah, ini nggak mampu umat ini, sehingga Nabi SAW berada di garda terdepan tadi, meminta keringanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang kemudian itulah yang dikenal dengan rukhsah,
Ya. Bahkan ketika dulu ya sholat tahajud itu dulu diwajibkan ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Ya. Dari sebagian malam itu tahajud, bangun ya. Ya. Jadi bagi diri Nabi tahajud itu wajib ya. Makanya Nabi kalau nggak tahajud ya, namanya Nabi itu ya kadang sakit. Kalau sakit Nabi sholatnya sambil duduk ya, atau rasa berat Nabi tahajudnya sambil duduk, atau ketiduran maka Nabi mengkodoknya di sholat duha, waktu duha. Tetapi untuk umatnya ya, sholat tahajud itu hukumnya adalah apa? Sunnah. Walaupun sunnah sebenarnya ya, kita jangan kemudian memahami ya kalau gitu ditinggalkan saja, ditinggal nggak apa-apa ya, kalau dikerjakan mendapatkan apa? Pahala. Ini terkadang cara pandang keimanan kita yang masih lemah. Tapi kalau orang itu udah cinta sebenarnya pasti, kalau udah cinta itu mengikuti jejak orang yang dicintai, kan begitu. Kalau orang mencintai Rasulullah ya, ketika kita melihat Rasulullah itu suka tahajud ya, kita akhirnya ya ikut-ikutan tahajud ya. Jadi rasa cinta itu membawa seseorang itu untuk mengikuti ya. Makanya kenapa kajian Syama'il itu ya, salah satu tujuannya yaitu tadi bagaimana kita menumbuhkan rasa cinta ya, tadi membalas cinta kepada Rasulullah SAW, karena cinta Rasulullah kepada umatnya ini melebihi cinta terhadap dirinya sendiri gitu. Sangat cinta itu Rasulullah SAW ya kan. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi disifati raufur rahim ya, rahim terhadap umatnya, penyayang terhadap apa? Umatnya. Sehingga Nabi SAW ketika ditawarkan antara memilih 50% umatnya masuk surga, berarti di sini pemahamannya ya, 50% masuk surga berarti ada yang ketinggalan di neraka 50%. Nabi nggak tega itu, maka Nabi memilih syafaat li'annaha a'ammu ya, karena syafaat itu akan mencakup. Artinya dengan syafaat itu ada celah bahwa 100% umat Rasulullah SAW dijamin masuk surga. Nah, ini. Jadi umatnya Nabi itu masuk surganya bukan 50% lagi, bukan 60%, bukan 99,9%, tetapi 100 apa? Persen. Inilah maqamah mahmudah ya. 100% dari umat Rasulullah SAW itu dijamin masuk surga. Nah disinilah jamaah, kemudian Nabi SAW menyimpulkan, kullu ummati yadkhulunal jannah. Setiap individu dari umatku pasti masuk surga. Jadi setiap individu umatku masuk surga. Ini jaminan ini. Ya insya Allah semua yang hadiri masjid ini masuk surga. Baik ngajinya ada yang ngantuk, ada yang tidak ngantuk, semuanya masuk surga insya Allah. Ya, Allahumma amin. Ya, masuk surga semuanya gitu. Cuman beda level gitu ya. Ya beda, yang ngajinya ngantuk dengan yang nggak ngantuk itu ya surganya beda. Walaupun sama-sama masuk surga. Sadar ya yang ngantuk ya. Jadi intinya ya semua umat Rasulullah SAW dijamin masuk surga 100% ya Pak, tidak 50%. Ini karena tadi ya sifat rahmahnya Rasulullah ini terhadap umatnya. Loh kok umatnya nggak menyambut cinta Rasulullah? Nah gitu. Biasanya kalau orang cinta itu kan pasti apapun dikorbankan, betul nggak? Untuk berjumpa yang dicintai, kan gitu kan? Ya minimal kalau kita nggak pernah jumpa Nabi, nggak pernah ketemu secara langsung ya waktu hidup, karena Nabi sudah wafat, ya minimal Nabi sudah wafat itu kita kunjungi lah ya.
kita datangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ya punya duit ya umroh lah ya, karena orang umroh itu nanti transit di Madinah, ya. Nah, di Madinah sholat di Masjid Nabawi, nah sekaligus ya nanti ucapkan salam, ya, ziarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita nggak ketemu waktu hidup, minimal kita ziarah, ya. Ya umrah itu nggak mahal ya, 25 juta, 30 juta. Mau beli motor metik kuat kok, umrah nggak kuat, ya gitu kan, ya. Beli rumah 400 juta, 500 juta kok. Kalau untuk umrah kok kikir, ya. Ya, itu berarti rasa cintanya kepada syariat Nabi. Karena umrah itu kan wajib seumur hidup sekali, jamaah, wajib. Umrah itu bukan sunnah, ya. Wa atimul hajja wal umrah, kan wajib untuk menyempurnakan haji dan umrah, ya. Jadi umrah itu kalau kita ini nunggu haji 40 tahun, 30 tahun kelamaan, ya minimal umrah lah, diprogramin gitu ya, diprogramkan, bisa kok. Mau beli rumah bisa kok, beli mobil bisa, ya. Beli motor bisa, ya. Beli HP bagus bisa, ya, masa umroh nggak bisa kan. Jadi artinya kita itu kalau untuk mengikuti jejak Rasulullah itu jangan kikir gitu ya. Kalau kikir itu berarti rasa cintanya kurang gitu. Nah kalau orang itu cinta apapun dikorbankan kan gitu kan, apalagi harta, nyawa pun kalau perlu gitu. Nah inilah jamaah sekalian ya, jamaah sekalian yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi memilih syafaat tadi karena syafaat itu a'am, mencakup seluruhnya, ya kan? Atarawna halil muttaqin, mencakup orang yang bertakwa. Kamu lihat orang yang muttaqin otomatis itu, ya. Jadi tidak hanya orang-orang yang muttaqin, ya, orang-orang yang bertakwa, yang memang hidupnya itu menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, takwa, otomatis lah ini, ya. Tidak hanya itulah kata Nabi, tidak hanya itu, walakinnaha lil mudnibin. Jadi syafaat Nabi itu juga mencakup bagi para pendosa. Nah ini para pendosa, para pendosa yang masih suka melakukan dosa. Ya di antara umat Nabi ini ada orang yang kecanduan judi online, ya masih banyak itu, ya. Tapi kalau dia masih taubat, kemudian masih sholat, ya kan, masih Islam, ya umat Nabi juga gitu. Tapi jangan pulang dari pengajian kalau gitu judi online aja Ustaz. Ya janganlah, ya. Ya tapi ada, kenyataannya itu ada gitu. Jangan ditiru yang kayak gitu. Nah manusia yang seperti itu pun, para pendosa seperti itu, yang mungkin di mata manusia secara sosial, strata sosial itu rendah sekali derajatnya, ya tetap aja diakui oleh umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun masih pendosa, masih suka main judi online, masih suka korupsi, masih suka maksiat, masih suka menzalimi orang, ya. Selama dia tidak murtad, ya tetap masih disebut umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mendapatkan syafaat? Masih mendapatkan syafaat kalau di dalam hatinya itu masih ada setitik iman, masih ada. Makanya jamaah sekalian, sebandel-bandelnya umat ini, yang penting jangan syirik, yang penting jangan apa? Syirik, yang penting jangan murtad, itu aja, ya. Masih ada harapan walaupun dia memang ahli maksiat, ya, ahli dosa, ya. Al-khata'in, ya, yang pendosa itu ya suka atau gemar
melakukan kesalahan-kesalahan, ya, tetaplah itu umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, selama masih ada keimanan, ya, dan itu juga berhak mendapati apa? Syafaat. Maka disinilah jamaah sekalian, para ulama kemudian membuat klasifikasinya, bentuk-bentuk syafaat Nabi. Yang pertama tadi itu disebut syafaatul uzma tadi yang saya jelaskan, bahwa ketika di mahsyar seluruh manusia dalam keadaan bingung, ya, mereka mencari perlindungan sana sini dan tidak berhasil, akhirnya mereka mengunjungi Nabi dan kemudian Nabi berdoa, ya, memohon syafaat dan disyafaati. Itu namanya syafaatul uzma, syafaat agung untuk seluruh makhluk, ya, seluruh umat, mulai dari Nabi Adam sampai kiamat, akhirnya diputuskan oleh Allah. Itu level yang paling tinggi. Yang kedua, syafaat Nabi kepada umatnya agar mereka itu masuk surga tanpa hisab. Masuk surga tanpa apa? Hisab. Jadi nggak dihisab itu, langsung aja masuk surga, ya. Nah ini umat yang paling tinggi di hadapan Nabi ini, yaitu umat yang tidak diperiksa, ya, tidak dihisab, tidak ikut ngantri gitu, ya, langsung dia masuk surga. Itu syafaat Nabi juga, ya. Nah kemudian yang berikutnya syafaat Nabi, ya, untuk meninggikan derajat surga dari umatnya gitu. Dia udah masuk surga. Surga itu kan ada 8 level, ya, ada 8 tingkatan. Yang paling tinggi, ya, yang paling tinggi itu namanya surga apa? Firdaus. Nah di bawahnya itu banyak surga itu. Ada 7 tingkatan lagi. Bertingkat-tingkat itu, karena memang umat Nabi ini amalannya itu berbeda-beda, ya, bertingkat-tingkat, sehingga surganya pun dibikin bertingkat-tingkat, ya. Nah orang yang sudah masuk surga pun itu dapat kesempatan untuk naik level itu, ya, lebih tinggi surganya, lebih luas surganya, ya. Jadi naik kelas itu juga sebab syafaat Nabi, sebab syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, sebab syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Makanya orang naik surga itu jamaah itu syafaat, ya. Nah contohnya apa? Contohnya adalah ketika kita mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dan mencintai Quran yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga gemar membacanya, ya, gemar mengamalkannya, ya, gemar mengkajinya, ya. Jadi senang gitu, karena cinta kan, ya, kalau orang dapat surat cinta itu kan senang, berbunga-bunga hatinya membaca gitu kan, sehingga banyak bacaannya kan, diulang-ulang, nggak bosen, nggak jenuh, ya. Itu jadi syafaat ternyata jamaah, ya. Makanya ketika orang itu nanti masuk surga, itu diperintahkan tempat surgamu itu ikra warattil wartaqi kama kunta turattil fid dunya. Kamu baca Quran dan naik surga. Baca yang tartil, sebagaimana dulu kamu baca ketika di dunia, ya kan? Dia baca, fa inna akhirah, ya, sesungguhnya akhir manzilatika fil jannah inda akhiri ayatin taqra'uha, karena kedudukanmu di surga itu ditentukan sampai bacaanmu habis, ya. Akhir ayat habis yang kamu baca, disitulah surgamu.
Jadi dia naik itu, naik dengan Quran. Ini syafaat itu. Ya. Jadi naiknya orang yang sudah masuk surga dinaikkan ke level yang lebih tinggi, itu syafaat namanya. Ada juga dari antara umat Nabi ini ada orang tua ya, bapak ibunya masuk surga. Nah dia menyadari karena dulu dia di dunia amalnya pas-pasan ya, sehingga ketika masuk surga dia ya pilih aja surga yang level bawah ya. Akhirnya sama malaikat, itulah surgamu. Dia melihat, loh kok lebih tinggi surganya gitu. Kata orang tua ini, bapak ibunya ini bertanya, dari mana ini amalan ini? Ternyata dulu ketika dia wafat, di dunianya anaknya itu diajari berbakti. Anaknya itu suka kirim doa ya, kirim doa untuk orang tuanya, kirim istighfar ya, nyampe ya. Kalau nggak percaya SMS-an yang sudah meninggal itu, kalau nggak percaya doa untuk orang mati nyampe doa untuk orang mati itu ya. Ya. Jadi kamu dimasukkan surga itu bistighfari auladik, sebab doa anak-anakmu ya, doa ya anak-anakmu, istighfar dari anak-anakmu, kiriman pahala dari anak-anakmu, kamu dinaikkan levelnya semakin tinggi. Ya, itu syafaat juga jemaah ya. Jadi di antara umat ini ada yang sudah masuk surga, tetapi surganya ditinggikan lebih tinggi gitu. Syafaat itu namanya. Nah kemudian yang berikutnya syafaat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Jadi selain tadi masuk surga tanpa hisab, kemudian masuk surga dan ditinggikan surganya. Nah kemudian yang berikutnya ada orang yang seharusnya dia masuk neraka, dia dinerakakan di situ, tapi dengan syafaat Nabi tidak jadi dan akhirnya masuk surga itu. Ya. Dan itu banyak jamaah, dan itu banyak. Contohnya apa itu? Jadi contohnya itu disebutkan di dalam hadis, ada orang itu ketika dia dihisab, ketika dia apakan? Dihisab. Kemudian ditunjukkan ini dosamu, dosamu, dosamu. Tidak hanya ditunjukkan, tapi juga dikasih catatan amal, dikasih sijil. Jumlahnya tidak satu, 99 tumpukan itu. Buku catatan amalnya ada 99. Satu catatan, satu buku catatan amal itu kalau dibentangkan, itu dari timur ke barat tidak tembus itu. Saking banyaknya catatan dosa, rapot merah yang dia lakukan ketika di dunia. Dia udah malu, semalu-malunya. Isinya merah semua, dosa semua ya. Dibuka catatan kedua, ketiga, jadi 99 itu tidak ada satu kebaikan. Pendosa dia, udah jelas masuk neraka ini, tapi ternyata dia itu masih menyimpan satu catatan ya. Ada satu catatan yang tertinggal, yaitu dulu dia pernah mengucapkan kalimat syahadat la ilaha illallah. Masih tersisa ternyata kalimat itu dia ucapkan dengan penuh keikhlasan dan seterusnya ya, sehingga ditimbanglah ini satu catatan ini, yang tadi dosanya sudah jomplang, tadi sudah numpuk di situ, berat di situ. Nah kemudian catatan la ilaha illallah yang tersisa hanya satu saja, catatan baik, dan itu seumur-umur hidup dia. Ditimbang, ternyata itu mengalahkan dari 99 catatan sijil tadi itu,
dan dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masuk surga, masuk surga. Apakah dia pernah melakukan dosa besar? Iya. Makanya selanjutnya syafaat Nabi itu juga untuk umatnya yang melakukan dosa-dosa besar, tidak hanya dosa-dosa kecil ini. Para pendosa dengan dosa yang besar pun itu masih berhak mendapatkan syafaat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi jangan disalahpahami ya, kalau gitu kita banyak melakukan dosa besar apa-apa, nggak boleh, tidak boleh. Tetapi juga tidak boleh putus asa ya. Artinya yang namanya manusia itu ya terkadang itu masih saja memelihara dosa-dosa besar ini, masih saja memelihara dosa-dosa apa? Besar ya. Nah, pengalaman ada satu jamaah itu cerita, dia cerita di akhir hayatnya itu cerita ingin taubat ya, gara-gara kerjaannya dulu itu ya biasa, kadang pengaruh dari pekerjaan ya. Dia cerita 24 tahun selingkuh. 24 tahun itu, sampai selingkuhannya itu punya anak dan meninggal dunia itu selingkuhannya ya. Dia ingin bertobat, dia udah putus asa gitu, saking gelisahnya, terbayang-bayang dosa selingkuh sampai 24 tahun. Saya bilang, Bapak nggak usah putus asa, tapi jangan ditiru ya. Jangan ditiru, tapi juga jangan apa? Putus asa gitu. Akhirnya saya hibur untuk bertobat, untuk istighfar, banyak beramal soleh. Nah, kalau orang berzina dan sudah punya istri itu kan kalau ditegakkan syariat Islam kan dirajam itu. Nah, di Indonesia kan nggak ada hukum rajam ya, nggak mungkin juga kalau masyarakat yang merajam, nanti malah berurusan dengan hukum kan gitu. Maka ya caranya udahlah banyak bertaubat ya, banyak apa? Bertaubat ya, banyak bertobat, istighfar kepada Allah, dan nggak usah diceritakan ke orang lain ya. Takut menular, takut apa? Menular. Nggak usah cerita sama orang lain, cukup dengan saya saja ya. Kalau diceritakan sama temannya malah diikuti, caranya gimana, tipsnya gimana, wah repot malah, kok ngajari selingkuh malah ya. Jadi supaya tidak putus asa, itu dosa besar itu ya, supaya tidak putus asa ya bertobat, masih ada harapan gitu. Jadi makanya Nabi juga mewanti-wanti jangan juga umatnya terjatuh di dalam dosa-dosa besar, karena itu bisa menghapus seluruh pahala ya. Tetapi walaupun toh demikian, Nabi SAW tetap memberikan solusi. Selain bertobat, lakukan amal soleh walaupun kecil. Ada seorang pelacur diampunkan oleh Allah gara-gara ngasih minum anjing loh ya. Ada ahli ibadah yang 70 tahun dia beribadah, kemudian 7 hari dia berzina, dia diampunkan oleh Allah gara-gara sedekah sepotong roti. Nah gitu. Tapi jangan dipahami kalau gitu banyak berzina sedekah sepotong roti, nggak boleh begitu cara pemahamannya juga. Tapi terkadang manusia tidak menyadari, dengan dia bertobat kepada Allah dan dia berbuat baik walaupun dengan 1 gelas air mineral ataupun 1 helai tisu yang dia sedekahkan ataupun sepotong roti yang dia berikan, ya kan, itu bisa jadi sebab dia mendapati ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi saking luasnya ini ampunan Allah, ya kan. Jadi Nabi itu sampai memberi harapan-harapan seperti itu, ya, diberi harapan. Dan pilihan Nabi itu jangan sampai ada satupun umat Rasulullah yang masuk apa tadi? Neraka. Makanya dipilihlah syafaat tadi.
li'annaha a'ammu, karena syafaat itu mencakup seluruh umat Nabi. Maka oleh karena itu dari pesan hadis ini jamaah, jangan kita ini sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saling menerakakan. Nabi itu nggak ridho. Ada satu, kita jangan seneng kalau orang masuk neraka itu, jangan seneng gitu loh. Ya, makanya jangan suka mengkafir-kafirkan orang atau menyalah-nyalahkan orang. Walaupun itu ahli maksiat, ya jangan dibully kemaksiatannya. Ya dirangkul, disadarkan, ya kan, didoakan, kan gitu. Itu umat Rasulullah SAW. Jadi kalau ada umat Rasulullah kok ingin masuk surga sendirian, itu imannya masih kurang itu. Ingin masuk surga sendiri gitu. Ya, yang lainnya masuk neraka. Senang sekali kalau yang lain masuk neraka itu. Itu bukan sifat umat Rasulullah SAW. Justru umat Rasulullah itu penyayang gitu, penyayang ya. Ya kita kalau melihat anak-anak orang kok ditato semua ya, sampai matanya sampai ujung kakinya tato semua. Jadi, ya itu kita doain lah semoga dia sadar. Ya orang seperti itu perlu dididik ya. Anak-anak jalanan, anak-anak tawuran, ya orang yang kecanduan judi online, orang yang masih suka berzina, orang yang masih suka narkoba, orang yang masih suka korupsi, orang yang suka masih menipu, kita semua rangkul dulu ya, dirangkul, didoakan, disadarkan ya, karena kalau dia masih ada iman di hatinya, yaitu umatnya Rasulullah masih, ya kan, kita sama-sama. Ini jam berapa ini kalau nggak sadar saya? 6:30 ya? Nggak kelihatan. Oh jam 6 lebih. Ini juga nggak tega kalau jamaah kelamaan di sini. Jelas ya jamaah ya, cukup ya. Nanti kalau saya bicara, iya silakan. Monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syafaat Rasulullah itu yang kedua itu masuk surga tanpa hisab. Amalan apa saja Pak Ustaz supaya kita bisa masuk surga tanpa hisab? Yang pertama Pak, di dalam hadis itu ada 70.000 ya, kurang lebih ya, yang mendapat syafaat tanpa hisab ya. Siapa mereka itu? Kategori alladzina la yastarqun, mereka itu yang tidak ada ketergantungan dengan makhluk ya. Tidak ada ketergantungan dengan apa tadi? Makhluk. Tidak minta diruqyah ya. Ya. Artinya itu dia tidak ada ketergantungan. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan pada Rabb mereka itu mereka bertawakal ya. Jadi orang yang masuk surga tanpa hisab itu orang yang hatinya betul-betul bersih ya dari ketergantungan kepada siapapun kecuali hanya kepada Allah. Orang yang hatinya sangat tawakal Pak, itu ciri khas ya umat Nabi yang masuk surga tanpa apa? Hisab. Nah kebanyakan manusia itu kan banyak tawakal kepada selain Allah, tawakal kepada hartanya, bergantung orang kaya, duit saya makan 7 turunan juga nggak habis, santai, bergantung sama hartanya. Dengan harta dia menganggap bisa beli apa saja dan seterusnya. Jadi ada ketergantungan dengan harta, nggak boleh ya. Ada ketergantungan dengan jabatan, ada ketergantungan dengan popularitas. Itu manusia itu begitu ya. Nah orang-orang yang masuk surga tanpa hisab itu memang betul-betul hatinya itu murni, itu bersih, ikhlas, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu Pak, makanya dia itu betul-betul hatinya bersih ya. Orang tadi berbuat dosa dan seterusnya kan gara-gara hatinya kotor kan ya, hatinya kotor. Nah, makanya orang yang mendapat syafaat masuk surga tanpa hisab itu memang betul-betul orang yang tadi itu terbebas dari semua ketergantungan terhadap makhluk, dan dia hanya bertawakal kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala, bertawakal. Tapi jangan disalahpahami juga tawakal. Lah kamu kok
kepingin punya anak tetapi tidak menikah. Ya nggak mungkin, Pak. Ya tawakalnya ya menikah, ikhtiar dan berdoa supaya punya anak, kan begitu. Ya kalau kepingin bisa bayar utang, ya bertawakal kepada Allah dengan berusaha, ya, dengan dagang misalkan, dan serahkan kepada Allah. Nah, itu tawakal. Ada ikhtiar, ada doa, dan ada penyandaran diri hanya kepada Allah. Jadi umat Nabi yang bertawakal itulah yang salah satunya mendapat jaminan masuk surga tanpa hisab. Ada lagi jamaah sekalian? Ya, Ustaz. Monggo, mana? Oh, ada. Yang mana orangnya? Oh ya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Ibu. Ya. Ini titipan pertanyaan sebenarnya Pak Ustaz. Jadi ada teman orang tuanya tuh sudah meninggal tapi agamanya bukan Islam. Oh. Apakah doa dari anaknya yang Islam itu sampai atau bagaimana? Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Jadi kalau orang tuanya bukan Islam ya, mati dalam keadaan belum sempat bersyahadat, apakah boleh didoakan oleh anaknya atau orang lain ya? Jawabannya tidak boleh ya gitu. Jawabannya apa? Tidak boleh didoakan. Misalkan didoakan Allahumma firlahu warhamhu, itu tidak boleh jamaah kalau matinya dalam keadaan syirik atau dalam keadaan belum Islam. Iya, begitu ya. Jadi itu syariat seluruh para nabi dan rasul seperti itu, tidak dibolehkan kalau sudah matinya dalam keadaan kafir ya, itu tidak bisa didoakan, sudah terlambat itu. Tapi kalau masih hidup di dunia masih bisa, tetapi doanya adalah doa cukup mendapat hidayah ya. Doanya supaya yang bersangkutan itu mendapatkan apa? Hidayah. Ya Allah, misalkan dia punya orang tua masih melakukan kesyirikan, murtad ataupun masih kafir misalkan, maka doanya adalah ya Allah berikanlah hidayah kepada orang tuaku. Boleh itu, dan malah dianjurkan ya. Yang tidak boleh itu adalah doa ya Allah ampunilah dosa-dosanya, itu nggak boleh, belum itu ya, karena tidak ada manfaatnya pula kalau dia masih syirik dan ampunan dosa ya, itu tidak bertemu di situ. Maka doakan dulu supaya dia masuk Islam, karena kalau udah masuk Islam itu dosa-dosa yang di bawah itu hilang semua gitu. Jadi itu Bu ya, jadi siapapun ya yang sudah meninggal, baik orang tua kita ya atau kerabat ataupun misalkan itu dulu pernah ada hubungan suami istri misalkan, tetap kalau dia matinya dalam keadaan belum memeluk Islam maka tidak boleh didoakan, tidak boleh didoakan ya. Kalau hanya sekedar mengunjungi kuburannya silahkan, tapi kalau mendoakan tidak ya. Jadi itu kalau sudah meninggal. Tapi kalau masih hidup didoakan supaya mendapat apa? Hidayah. Bukan mendapat rahmat, tapi mendapat hidayah dulu ya. Itu caranya ya. Jadi caranya seperti itu ya. Kalau masih hidup didoakan supaya mendapat hidayah. Terus didoakan terus orang tuanya itu ya, sebagaimana dulu Abu Hurairah ya mendoakan orang tuanya ya. Seperti sahabat Abu Bakar mendoakan orang tuanya, akhirnya ayahnya Abu Bakar masuk Islam itu. Sama banyak di antara sahabat itu yang orang tuanya masih kafir, banyak itu, dan mereka berdoa, dan di antara mereka itu ya ada yang orang tuanya berhasil masuk Islam. Itu semua hidayah dari Allah Subhanahu wa taala ya. Kalau toh dia masih hidup ya, masih hidup dan masih terus ya dalam keadaan murtad, ya jangan pula dijauhin kita sebagai anaknya.
wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tetap saja kamu bergaul dengan kedua orang tuamu di dunia dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik itu. Ya tetap inilah kedudukan orang tua. Walaupun orang tuanya kafir, tetap ada kewajiban anak untuk berbuat baik kepada orang tua sesuai porsinya gitu. Jangan kemudian orang tuanya beda agama langsung dibunuh, nggak boleh begitu. Ya. Atau dibully, ya nggak boleh juga, itu orang tuamu kok yang melahirkan kamu, ya. Itulah tingginya akhlak dalam Islam. Ya. Jelas ya? Ada lagi? Kayaknya cukup ya, jamaah ya, cukup. Kita tutup. Mudah-mudahan kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan senantiasa mendapati syafaat Rasulullah SAW dengan izin Allah besok pada hari kiamat ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.